Itu dibutuhkan untuk semua profesi, apapun profesi antum, apalagi dai. Maka people, silakan dibaca redaksi ini. Putra terlebih dahulu. Yuk Kak, dibaca. Pembicara Indonesia. Pembicara berapa pembicara? Dari atas Kak. Ini hari ini. Jadi semua yang hari ini hadir people, saatnya, please, satu di antara antum untuk tampil ke depan, putra satu orang, putri satu orang. Oke, caranya bagaimana? Tak perlu menggunakan laser warna merah ini. Anda udah praktekkan depan antum. Antum kan udah ditata sama Ustaz Abdul Malik tadi ya. PD antum pasti udah powerful hari ini. Senang saya kayak gini. Tatapannya sudah tak enak dipendam. Anda hitung 5 mundur kah? 1 orang putra, 1 orang putri. 5. Antum bisa tampil, Anda kasih hadiah. 4. Amazing, I like it. Silakan maju ke depan. 3. Kalau enggak saya berikan ke kampus lain nanti malam untuk Cirebon dan Kuningan. 3. Yakin nih gak ada. 2. Antum yakin gak mau coba? Sayang loh nak kesempatan nak, waktu kita sempit. Good, maju ke depan. Tepuk tangan buat yang sudah angkat tangan hari ini. Good. Yes. Siap nak ya? Agak maju ke depan biar gak kena layar atau agak sampingnya boleh. Siap kak? Yang pertama, pegang mikrofon seperti ini. Generasi insan cendekia madani, tidak ada yang tampil, Anda nggak mau ngelihat generasi yang tampil hari ini dan you salah megang mikrofonnya. Pegang mikrofonnya seperti ini, tidak seperti ini. Dengerin deh, suaranya over banget. Tuh, sampai bergetar semua mesin ini. But like this. Tidak ada teman-teman kami di reporter yang ngomongnya seperti ini. Atau kayak gini. But like this. Oke, good. Putri juga sama. Antum baca redaksinya. Jika kita komunikasikan ide dalam Tenang. Pelan-pelan. Sayang, pelan-pelan. Oke, good. I like your voice. Mulai. Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikan dalam 20 kata? Itu canda. Oke, good. Putri, silakan dibaca. Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikannya dalam 20 kata? Maksudnya adalah kalau bicara itu harus efektif. Pegang mikrofon. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Mulai kak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Ingat, itu nama saya. Jangan seperti kakak kita ini tadi. Oke nak, 3, 2, mulai. Kenapa? Kau lagi berdoa? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Assalamualaikum, saya Abel Alok dari Jakarta Timur. Oke, good. Sekarang giliran kamu yang bicara. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, nama saya Jibril, saya dari Jakarta Pusat. Dari mana kak? Oke, pegang mikrofonnya kak. Pegang mikrofonnya. Oke, wait. Kalau antum tampil, antum ingin berdakwah, antum tiba-tiba bawa catatan gitu ya nak ya. Anda nggak mau ada dai, pembicara dari ICM tampil tapi masih menggunakan map. Mapnya batik lagi. Itu dibuka kayak gini. Antum mau baca Pancasila. Kenapa Anda bilang ini? Pernah kak di Pekanbaru. Dia pembicara, dia tampil bawa map. Nih pakai namanya cue card. Namanya apa? Poin-poin antum ada di dalamnya. Itu lebih elegan. Dai kontemporer, nak. Upgrade your self confidence. Percaya diri antum itu akan up ketika antum sudah menggunakan cue card. Logonya ada ICM di belakangnya. Tampil. Jangan yang ini. Ini contoh. And then like this. Ingatkah? Smile face, smile voice. Kita akan latih hari ini. Yang Anda perhatikan bukan isi dari apa yang dia bicarakan, tapi cara dia bicaranya. Oke? Putra dulu apa putri dulu nih? Putra.
Skripnya silakan. Skripnya di tangan kiri. Angkat mikrofonnya. 3, 2, silakan. Mohon dengan hormatan kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. You adalah orang ke-215 yang bicaranya terlalu banyak moving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawatirnya jamaahnya ikutan gerak semua. Standby kak, standby kak. Tenang nak, tenang nak, tenang. 3, 2, jangan terlalu banyak moving ya. 3, 2, ulangi. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Kamu udah lebih tenang loh bicaranya. Kalau you khutbah Jumat, bawa teks, putra apalagi, ketika you bicara, 70% mata kita harus ke jamaah. 30% ke teks. Kalau you terlalu fokus ke teks dakwah kita, khawatirnya pas lihat ke depan, orang sudah nggak ada semua di depan. Fokus kak, ingat kak, 70, tinggal itu kak, you akan lebih, amazing. Great speaker mulai dari reading script. Mohon dengan hormatan kepada seluruh hadirin Kak, dan tamu undangan. jangan gerak-gerak. Mulai lagi kak, 3, 2, mulai. Mohon dengan hormatan kepada seluruh hadirin dan tamu undangan. Terima kasih. Itu lebih nice dibandingkan yang sebelumnya, oke? Yuk katakan, pembicara berikutnya adalah. Yuk katakan, ikuti saya, pembicara berikutnya adalah. Pembicara berikutnya adalah Sebutkan namanya. Amiaruf. Pelan-pelan kau bicaranya. Amiaruf. Oke, good. Siap ya? Skripnya kak. Oke. Nervous kakak kita ini. Siap kak, angkat mikrofonnya. Siap, silakan dibaca. Paragraf kedua. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan dengan segala hormat, kami persilahkan. Ulangi nak. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan dengan segala hormat, kami persilahkan. Yang saya nilai adalah bukan isinya, ini adalah MC kak. Tapi yang saya nilai adalah vokal dia dan cara dia bicara. Termasuk ketika you tampil sebagai daiyah nanti, dan you harus tampil dan menggunakan skrip, andaikan menggunakan skrip, cara bacanya ingat kak, 70% matanya ke depan, 30% adalah ke teks, ya kan? Dan ini adalah yang harus Ana highlight, MC maju ke depan. Ana mohon izin evaluasi ya Pak Heri ya, MC kita hari ini, karena kalau tidak, Ana yang berdosa. Ketika you nanti mempersilahkan orang untuk tampil ke depan, tidak ada MC atau you dakwah, saat itu mempersilahkan orang untuk tampil ke depan, you tak pilih lagi dakwah nih, lagi bicara di depan, dan antum akan mempersilahkan gubernur maju ke depan, jangan sekali-kali dia mengatakan seperti ini. Dan hari ini, alhamdulillah kedatangan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan kami persilahkan untuk menuju ke depan. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Nih, antum highlight kalimat yang terakhir. Waktu dan tempat, kami persilahkan. Jangan salahkan itu orang nggak maju ke depan, karena antum mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan. Karena yang dipersilahkan bukan presidennya, tapi yang dipersilahkan adalah waktu dan tempatnya. Nanti waktu sama tempatnya maju ke depan bareng-bareng. Tadi antum pun sama, Torik, mempersilahkan kami dengan kalimat waktu dan tempat kami persilahkan. Maka kalimat yang elegan, silakan tadi dibaca kak yang terakhirnya dengan segala hormat. Silakan kak. Yes, yang paragraf kedua tadi. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan dengan segala hormat kami persilahkan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Itu lebih elegan dibandingkan kalimat waktu dan tempat kami persilakan. Ingat kak, ini penting. Jadi ketika antum berdakwah, ketika antum tampil di depan dan ingin mempersilahkan tamu VIP untuk bicara ke depan, kalimat yang elegan adalah dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, amazing. Siap kak? Pegang skripnya dan angkat mikrofonnya. Closing. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Jibril. Sampai jumpa. You closing. Terima kasih, saya Amira Rum. Kok hampir lupa namamu? Ulangi nak. Terima kasih. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Amira Rum. Sampai jumpa. Oke, dan you katakan pembicara berikutnya adalah. Pembicara bukan pembicara. Ulangi nak. Pelan-pelan. Pembicara berikutnya adalah Sebutkan MC-nya. Oke.
silakan kasihkan mikrofonnya Kak. Dikasihkan skrip MC-nya. Dan silakan dibaca. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Lanjut nak. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilakan. Oke, you good voice. Yang kami nilai adalah bukan isinya, karena itu MC. Berarti ketika you bicara, ingat Kak, perkata dan eye contact depan jamaahnya. Mau dia sebagai speaker dalam dunia panggung dakwah, ataupun ketika speaker sesuai dengan profesi masing-masing. Boleh dong tepuk tangan buat mereka bertiga hari ini. Yes. Oke. Ini ada oleh-oleh Kak. Dan mohon nanti diterima, disimpan dulu mikrofonnya nak. Disimpan dulu mikrofonnya. Ana mohon untuk memberikan ini. Bapak Arif, mohon persiapan untuk maju ke depan, memberikan ini dari titipan dari manajemen kami, Ustaz Arif, diberikan kepada mereka yang tampil di segmen ketiga ini. Ada 3 orang saya. Oke, Fadl. Yang pertama, kakak kita Jibril ini. Silakan diambil gambarnya. Oke, Certificate of Achievement dalam zona public speaking. Kedua adalah Torik sebagai MC-nya hari ini. Yang ketiga adalah Yu Putri dari Tangerang. Oke, thank you. Terima kasih. Silakan Ustaz kembali ke tempat dan tepuk tangan untuk semuanya kita hari ini. Oke, Viva. Pasti Arthur bilang, ya Allah Pak Happy hanya ngomong kayak gitu doang, anak juga bisa. Jangan salah nak. Anak-anak UI dengan yellow jaketnya, semester akhir loh nak, mau bentar lagi wisuda orang komunikasi. Pas tampil ke depan apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Antum tahu gak salahnya apa? Udah kenceng salah pula. Antum masih aman alhamdulillah hari ini kan? Karena apa? Bicara seperti itu butuh skill dan butuh power. Oke, people, ini dia. Kenapa hari ini antum hadir di tengah pandemi COVID-19? Karena Insan Cendekia Madani bersama calon-calon speaker hari ini. Antum pun di tengah COVID-19. Ketika awal COVID-19 hadir, kami datang melatih materi public speaking di mana? Di sini Kak. ICM. Ini bendera mana? Brazil. Ada yang bilang lagi selain Brazil? Antum mau bilang bendera teater? Segmen pertama, Ustadzah yang terhormat. Segmen pertama saat pandemi, bukan online. Kami diminta untuk materi public speakingnya. Di mana? Di sini. Kalau antum bilang Brazil, antum ada orang ke-215 yang mengatakan ini Brazil. Dan jawabannya adalah keliru. Lihat bukan Brazil. Ini adalah Kepulauan Solomon. Kami datang bersama tim untuk menuju Kepulauan Solomon. You tahu apa yang terjadi? Kita harus melatih materi public speaking untuk orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon, yang dikatakan orang-orang Solomon ini negara termiskin se-Asia Pasifik. Antum lihat tempatnya. Kita latihan public speaking bersama mereka di tempat yang sangat tak elok dipandang. Anak-anaknya seperti ini, orang tuanya harus belajar bicara di situ, di asrama yang seperti ini. Dan mereka dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Sebelum kami mulai, kami tanya kepada mereka, teman-teman, kenapa sampai seperti ini Pak Chandra? Kami rela dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Tapi kami punya spirit Pak Chandra, ingin belajar bicara Pak Happy. Mereka dengan keterbatasan. Antum perfecto. Sangat sempurna anak-anakku. Kadang-kadang kita lupa kalau kita pun harus belajar bicara seperti mereka. Apa kelebihan anak-anak Solomon? Mereka punya self-confidence sesuai tema antum hari ini. Mereka mengatakan, Pak Happy, aku walaupun miskin di sini tak punya apa-apa, tapi aku punya percaya diri untuk bicara Pak Chandra. Sebentar aku tanya kau ini satu hal, dari mana sumber wabah ini datang? Pak Chandra, sebelum COVID-19 datang, kita udah biasa diserang wabah Pak Chandra. Bertahun-tahun lamanya kami diserang wabah Pak Happy. COVID-19, that easy for us. Anak tanya dari mana sumbernya? Mari Pak Chandra kita berjalan. Saya kira berjalan 15 menit, kita berjalan 3 jam.
Kalau sering-sering ada di sana, langsing juga ada di sana. Pas sampai ke sana, kita jaga jarak di situ Pak Chandra, jangan mendekat. Di situ ada pohon yang besar Pak Happy. Antum lihat pohon ini pohonnya. Kita harus jauh dari pohon itu kawan. Mereka jaga jarak dengan pohon itu. Mereka mengatakan, Pak Chandra, wabahnya datang dari pohon ini Pak Chandra. Tolong jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Di sini sumber penyakit. Di sini sumber masalah yang membuat orang Solomon tak bisa moving. Tapi mereka punya percaya diri. Mereka mengatakan, Pak Chandra dan tim saksinya, kami ingin menghancurkan pohon ini tapi tanpa dengan alat. Dengan cara apa mereka menghancurkan pohon itu? Mereka menghancurkan pohon itu bukan dengan alat digital cutting. Bukan dengan alat gergaji. Mereka berteriak di pohon ini sambil mengatakan, dengan izinmu Tuhan, bi'idnika ya Rabb, innaka khairul musta'an, wa innaka khairul mustaqah. Aku berteriak ya Allah, aku yakin kau tidak tuli dan tidak buta ya Allah. Aku yakin dengan teriakanku ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak hampir 40 hari 40 malam. Itu apa yang terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa hubungannya dengan public speaking? Al-kalam yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Obrolan antum dalam zona bicara itu akan bisa menembus sesuatu yang gak bisa ditembus oleh jarum. Ketika antum bicara, teriakan antum, vokal antum, itu akan benar-benar menghipnotis orang yang mendengarnya, brother. Pohon aja bisa tumbang, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Audiens antum, jamaah antum nanti di luar, mereka karakternya beragam. Antum akan berdakwah depan anak TK, ngomongnya nggak kayak gini. Hai, anak-anak cantik-cantik ganteng-ganteng, apa kabar sayang hari ini? Itu depan anak TK. Depan anak SMP, SMA, ICM, apa mau digitukan antum? Keren. Antum akan, astagfirullahaladzim, kenapa Ustaz gue jadi kayak gini gitu ya. Maksudnya apa Pak Chandra? Ungkapan Ali bin Abi Thalib itu menembus ruang dan waktu. Khatib al-hasabi uqulihim. Kalau antum bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Sebelum antum berdakwah, lihat dulu karakter merekanya. Anda sebelum datang ke Solomon, Anda tahu, oh ya Allah, mereka orang-orang benar-benar termiskin se-Asia Pasifik. Berarti cara ngomong Anda harus friendly depan mereka. Jadi sebelum antum berdakwah, lihat dulu view-nya. Hari ini Anda tampil, Anda menyesuaikan. Tim wardrobe bilang, Pak Happy nanti ke ICM. Dulu tahun 2008-2009, Pak Happy ke ICM-nya pakai kostum ini. Sekarang kostumnya harus kayak gini. Mereka yang mengatur, Anda mengikuti. Besok MC nikahan di Kuningan, Mas Sana kayak gini. Berubahlah kostum Anda. Minggu depan, kita mengisi materi dakwah. Di mana itu? Di NAPI, di Watampone, Makassar. 250 jamaahnya adalah narapidana. Apa harus kayak gini kostumnya? Dakwah kita harus luas kawan. Tak cukup di area Serpong. Tapi harus menyapa Nusantara. Dan ketika nyampe ke Tanah Solomon, saya mendapatkan ibroh yang luar biasa. Ternyata teriakan itu bisa menembus ruang dan waktu. Antum lihat Bapak ini. Ini Bapak lagi ngapain? Lagi apa Kak? Semangat banget antum, lagi apa? Bapak lagi apa nih? Ya. Tenang kawan. Antum lagi baca Robis Rolis riwayat Amri. Orang ibu, ketika kami mengisi seminar parenting tentang bahasa cinta untuk sang buah hati, bahasa cinta identik dengan vokal. Ketika seorang bapak dan berteriak marahin anaknya, ketika seorang ibu berteriak marahin anaknya dan teriakan itu negatif, aku benci sama kau ini nak. Pulang kau lagi ke pondok. Kalau ada ibu yang kayak gitu, ibu itu suka nonton film Azab Indosiar. Lu tahu efeknya? Pohon aja bisa tumbang loh sayang. Hanya dengan teriakan. Apalagi kita, anak yang diteriakin dan teriakan itu negatif. Teriakan seorang anak, teriakan seorang bapak, itu bisa mampu membunuh jutaan orang anak itu. Identik dengan kalam. Public speaking luas. Public speaker itu luas Kak. Bukan hanya ceramah. Antum tampil, baru salam aja. Orang sudah bergetar mendengarkan antum.
Antum menjadi kepala keluarga nanti nih. Antum bicara depan istri, antum bicara depan anak, dengan tetangga, butuh public speaking. Antum bersyukur hari ini hadir bersama tema ini, people. Karena apa? Semua yang hari ini hadir, please. Tidak ada yang mengatakan, Pak Happy, aku nggak pede untuk tampil ke depan. Mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Anda ulangi ya, mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Kalau antum masih mengatakan, Pak Happy, saya mah percaya dirinya kecil, Pak Happy. Pak Happy jujur Pak, saya itu kalau tampil, saya jadi tiba-tiba nggak bisa ngomong Pak. Karena bisa merasa dirinya kecil, nggak bisa tampil. Orang yang selalu teriak kayak gitu, dia nggak pernah belajar tentang filosofi ini. Antum kalau main catur Kak? Hah? Oh sering. Guna jaiz ya. Catur. Kalau di maat kita nggak boleh dulu Kak? Antum tahu catur Kak? Nah, lihat catur ini. Ini apa Kak? Pion ini boleh mundur apa tidak? Dia kecil tapi nggak pernah mundur kawan. Apapun yang terjadi dia maju terus ke depan. Ada yang salah depan dia, dimakan sama dia. Menteri salah depan dia, dimakan. Raja salah depan dia, dimakan. Lama-lama dia menjadi raja yang hebat. Antum juga sama. Ini ruangan kecil, mini hall. Ini please, benar-benar ini kondusif sehari. Audio visualnya on dan fix. Hari ini depan 30 orang lebih. Ada yang online juga. Ada yang Zoom juga ya. Oh, mana kameranya Ustaz? Oh, Assalamualaikum. Anak lupa menyapa, ya Allah, yang online di rumah masing-masing. Mereka masih on air kah? Oke, semoga mereka pun menjadi pembicara yang hebat dari rumah sana ya. Jangan sampai keluar rumah kok teriak-teriak di rumah sana ya. Gitu kan. Jadi people, semua yang hari ini hadir, please kecil tapi gak pernah mundur. Dari ruang kecil inilah kita harus move ke depan. Andai kan 3 jam yang lalu antum speednya 20 km per jam, hari ini harus 80 km per jam. Bismillah ya Allah. Aku harus bisa bicara nanti suatu saat aku akan berdakwah sesuai dengan profesiku. Karena apa? Kalau kita zoom hari ini, antum tidak sadar, antum sudah masuk ke segmen public speaking part 1. Coba kalau orang ngomongnya kayak gini, Torik bilang kepada Pak Happy Chandra dipersilakan. Habis itu ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini kita belajar public speaking ya. Jadi public speaking itu ngomong ya. Nanti kalau mau ngomong aja ke depan. Kalau Anda ngomong kayak gini, antum akan teriak, panitia akan teriak, Pak Heri akan teriak, Pak Arif akan teriak, Pak Fahri akan teriak. Pak Happy, niat gak ngomong di sini? Anda duduk hanya sekarang loh Kak, dari 1 jam yang lalu. Anda banyak moving like this. Kenapa? Mentransferkan energi body of language, bahasa tubuh kita kepada audiens kita. Dan antum merasakan feel itu. Andai kan hari ini saya banyak masalah, saya simpan dulu di gerbang sana. Pas masuk, hai Ustaz Arif, kefal hal. Semua ada positifnya di situ. Kalau antum banyak masalah dan antum tampil, orang akan tahu, ini orang pasti banyak masalah nih. Kelihatan loh dari wajahnya. Jadi kesimpulannya adalah rahasia skill komunikasi part 1. Yang pertama, generasi ICM, public speaker, ada 3 kunci E. Yang pertama kalau tampil harus educate, berikan sesuatu yang baru. Educate itu artinya adalah berikan ilmu yang baru kepada jamaah antum yang mereka belum tahu tentang ilmu itu. Contoh, hari ini Anda menyampaikan ilmu yang antum belum tahu, kisah orang mana tadi? Solomon. Dan antum baru tahu, oh iya, ternyata kisah Solomon sampai seperti itu. Berikan sesuatu yang baru. Yang kedua, generasi pembicara yang hebat, ini yang pentingkah? Selain antum educate, antum juga harus mengentertain. Anda hari ini berusaha untuk mengentertain antum, menghibur antum, biar antum tidak stuck, tidak tegang, antum tetap cair dan nyaman. Entertain. Dengan cara apa? Storytelling. Storytellingnya kayak gimana tadi Pak Happy? Storytellingnya melalui kisah Solomon. Gamesnya ada nggak hari ini? Ada. Antum buka tutup. Itu juga gamesnya. Fun nggak sih? Fun. Kalau antum suatu saat akan jadi motivator kah? Antum jadi pembicara kah? Ingatkah? Yang jarang digunakan oleh para pembicara adalah ini dia people. Entertain. Akhirnya audiens merasa tidak nyaman mendengarkan Anda.
Mereka sudah gelisah mendengarkannya. Lama-lama banyak yang angkat tangan. Maaf Pak Pembicara, saya mau izin ke kamar mandi. Habis itu nggak balik lagi. Maka Bible, yang pertama educate, entertain, dan yang ketiga adalah explain. Jadi antum menjelaskan public speaking, jangan langsung tiba-tiba ke public speaking. Antum minal am ilal khos. Antum bicara dulu tentang apa itu yang mengerucut ke ranah public speaking. Apakah public speaking itu adalah enggak. Anak bicara tentang Solomon, anak bicara tentang the power of birrul walidain. Habis itu mengerucut ke materi skill komunikasi part 1 ini. Oke, cukup. Bismillah. Nanti Pak Mas Torik kalau waktunya selesai tolong kasih signal ya. Saya suka kebablasan. Nanti sampai maghrib banget di sini. Gak jadian MC nikahan besok. Tenang ya. Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Assalamualaikum, saya Jasmine Nisa Rizky dari Palembang. You pernah gak jadi seorang MC gitu kak? Pernah. MC apa nak? MC dangdutan apa MC nikahan gitu? MC acara. MC acara ya, good voice loh kak. Ini talentnya itu artikulasinya itu enak banget gitu loh nak. Angkat lagi mikrofonnya. MC acara apa? Banyak sih Pak. Di ICM? Iya benar. You MC-nya ICM? Iya. Amazing, ayo lagi tepuk tangan dong buat MC kita hari ini ya. Oke. Silakan dibaca. Retorika dakwah yang dirindukan. Menggerakkan jiwa raganya untuk bicara. Closing. Terima kasih, saya bicara sampai jumpa. Terima kasih, saya Jasmine Nisa Rizky. Ya, Allahu Akbar walillahil hamd. Terima kasih, saya Bicandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Jasmine, sampai jumpa. Oke, Jasmine, terima kasih Palembang, tepuk tangan buat Jasmine hari ini. Thank you. MC banget, kelihatan MC itu kelihatan. Gerakan jiwa ragamu saat bicara. Kalau antum bicaranya hanya lisan saja, semua bisa. Bayi pun bisa bicara. Kalau antum bicaranya hanya mengandalkan mikrofon, anak SMP luar pun bisa, anak SMA luar pun bisa. Tapi kalau antum yang dari alam ICM ini, antum menggerakkan jiwa raganya untuk bicara, hatinya ikut bicara. Itu yang indah banget kawan. Karena andaikan antum ditanya memilih satu di antara dua kata ini, bergerak atau tertinggal, maka antum akan menjawab apa? Bergerak. Karena Allah menciptakan alam ini move, bergerak, tidak ada yang stuck mati. Antum melihat tayangan ini, oh baby, I love that movie, aku suka banget tayangannya, tentram, nyaman. Kenapa? Karena tayangan ini move. Allah menciptakan alam ini moving, bergerak, kulluha fil harakah. Karena pembicara yang hebat, pembicara yang mengesankan, dia menggerakkan jiwa raganya. Kostumnya harus bicara, aksesorisnya dia pakai harus bicara, semua tatapannya harus bicara. That good speaker, seperti antum melihat keindahan alam ini digerakkan oleh Allah. Indah karena semua moving, bergerak, tidak ada yang stuck mati. Tidak bisa dipungkiri Bible, tak bisa mengelak. Hari ini perubahan sudah terjadi, suka atau tidak suka. Apa buktinya kalau antum digerakkan oleh Allah melalui acara ini? 10 tahun yang lalu, bentuk antum gak kayak gini. Antum pernah lihat foto antum waktu SD nggak? Pas antum melihat, geli banget ngeliatnya kan? Antum gak mau lama-lama lihatnya kan? Sekarang antum yang hari ini, antum lihat keren-keren, ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan terbukti, oh ya Allah sudah menggerakkan aku sampai hari ini. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Sekarang orang sudah hijrah, bukan ke sini, tapi orang-orang referensinya adalah ke sini. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat orang pegang handphone. Ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Teng-teng-teng-teng, gitu kan? Handphone apa itu? Ini handphone zaman jahiliyah. Tak tahu dia kepada sekarang. Karena orang-orang style komunikasinya sudah berubah. Karena dengan kontemporernya, dengan modelnya, handphonenya sudah ke Android atau iPhone. 10 tahun yang lalu, Anda masih pegang handphone yang satu ini. Ini handphone zaman Abu Jahal dulu. Saking beratnya kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Dunia komunikasi, alat pun sudah berubah. Nah, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, Anda masih menggunakan kostum yang seperti ini.
Apa ada anak ICM dulu yang pakai kostum kayak gini? Pernah merasakan gak antum? Ternyata yang suka gak tahu. Beneran antum pernah merasakan kostum kayak gini? Oke, berarti antum pernah hidup di zaman jahiliyah juga. Kak, anak-anak di luar sana banyak orang yang, Pak Happy ngapain pakai kayak gitu? Ih, gengsi banget. Anak nggak mau pakai sarung kayak gitu. Ada loh kayak yang ngomong kayak gitu. Karena mereka kostum hari ini. Anak-anak SD di luar sana kostumnya kayak gini. So, kita buktikan ya kalau Allah sudah menggerakkan alam ini sangat cepat. Intinya apa? Perubahan tidak akan pernah berhenti. Meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah, kawan. Zaman sudah berubah apa? Zaman sudah berubah apa? Zaman sudah berubah. Berarti kesimpulannya adalah kalau gaya bicaramu sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap antum dilindas oleh zaman. Kalau gaya bicaramu sama dengan waktu antum SMP, yang SMA hari ini, siap-siap kita dilindas oleh zaman. Kalau gaya bicaramu sama waktu kelas 6 SD, siap-siap kita tertinggal. Antum sudah ikrar loh depan semua. Kita milih bergerak. Anak tak perlu bicara tentang bagaimana untuk menumbuhkan percaya diri. Antum sudah tahu itu. Yang akan anak tembak adalah innernya. Karena materi itu sudah disampaikan oleh beliau tadi, Ustaz Abdul Malik. Maka people, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan strategi pola pikir antum, strategi bicara antum yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa, people. Yang tadinya antum gak tahu grafit, tiba-tiba sekarang sudah tahu. Yang antum tadinya gak tahu kalau, ternyata orang Solomon walaupun dengan keterpurukan mereka bisa bicara loh. Dan antum sekarang sudah tahu. So, bismillah. Buktikan hari ini, people, kalau antum bisa menggerakkan jiwa raga antum hari ini. Tanpa antum pegang mikrofon, tiba-tiba jiwa raga antum ikut bicara di situ. Apa buktinya? Dong lihat tayangan ini sebentar aja, Kak. Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Review otak kita dalam waktu 3 menit dalam zona bicara. Bicaranya apa? Hati antum yang akan bicara, bukan lisan antum yang bicara. Karena la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Anak hadir hari ini semua atas izin Allah. Allah yang menggerakkan lisan anak bicara, bukan karena anak. Coba antum lihat tayangan ini. Beberapa silam, people. Antum semua tidak sadar kalau Allah sudah menggerakkan lisan antum bicara hari itu. Tanpa antum sadar, gaya bicara antum saat antum di TK pastinya berbeda dengan gaya bicara antum ketika antum di SD. Gaya bicara antum anak TK, gaya bicara anak SD pasti berbeda gaya bicara anak SMP. Style komunikasi anak SMP pun pasti berbeda dengan gaya bicaranya anak-anak SMA. Wujud antum pun hari ini beda banget dengan anak SMK, anak Tambun yang kemarin anak kita isi di sana. Kenapa anak katanya kepada antum? Antum